Saya mencoba membaca kekhawatiran masyarakat. Selain harga, kekhawatiran terbesar masyarakat kalau di rumah punya satu-satunya hanya kompor listrik adalah kalau mati lampu ini gimana? Itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Tulus. Pak Tulus, kalau keluhan atau curahan hati dari masyarakat dengan rencana kebijakan konversi dari gas LPG ke listrik dengan adanya kompor listrik, ini bagaimana Pak Tulus? Iya, pertama memang menimbulkan beragam pertanyaan dan kekhawatiran terkait dengan kebijakan ini, tapi mungkin kekhawatiran itu karena belum tersosialisasi dengan baik soal konsep kebijakan yang akan ditelurkan oleh pemerintah dan PLN. Nah, sebenarnya saya sendiri sudah lama menggunakan kompor induksi ya, dan memang sebenarnya nyaman untuk itu. Tetapi memang pada akhirnya kita juga nanti itu bisa aja di rumah kita menggunakan double kompor ya, ada kompor induksi itu sendiri dan kompor gas sebagai backup kalau tadi misalnya listrik mati atau kemudian dipakai untuk hal-hal yang lebih besar. Karena saya melihat memang kompor induksi ini memang tidak bisa dipakai untuk volume-volume yang besar ya, misalnya hajatan atau apa itu karena bentuknya yang pipih dan mungkin lebih ringkih dibanding kompor gas ya. Jadi memang bisa jadi ada double pengeluaran di tengah masyarakat, apalagi kalau pasokan listrik di daerah tersebut kurang baik. Tetapi efisiensi yang ada memang lebih efisien, ya dalam arti kalau sudah terinformasi bagaimana cara menggunakannya dan juga tagihannya juga bisa lebih murah dibanding kalau kita menggunakan kompor gas, kecuali yang memang yang 3 kg sebenarnya kan masih disubsidi. Ya. Tapi kalau yang kompor gas atau gas LPG yang non subsidi itu jatuhnya memang kalau yang saya baca itu 48% lebih efisien dari kompor gas LPG yang non subsidi, kira-kira begitu. Pak Hageng, sekarang saya tanyakan Pak Hageng, kenapa pembagian kompor listrik ini untuk masyarakat miskin atau juga menengah ke bawah? Notabene masyarakat miskin ini kalau masak ya pasti banyak Pak, sayur asam satu panci atau mungkin jangan-jangan dia punya jualan nasi uduk. Kan nggak mungkin dimasak di kompor listrik, Pak Hageng. Jadi begini Pak, pemerintah itu pada waktu itu juga berpikir, kalau kita hanya imbauan atau apa itu kepada masyarakat, maka tidak berjalan. Artinya tidak berjalan dalam hal itu tujuan kita untuk mengurangi emisi dan juga mengurangi impor LPG itu tidak berjalan secara cepat. Nah, lalu kita berpikir bagaimana caranya. Nah, saat itu muncullah bagaimana kalau kita bagikan kepada rakyat miskin. Bagi ya Pak, dibagikan itu artinya gratis dan beserta utensilnya, alatannya. Yang boleh menerima pembagian gratis itu hanya masyarakat miskin. Dan itu pun yang termasuk di dalam DTKS. Artinya apa? Kalau pemerintah bagi kepada masyarakat yang mampu dan atau menengah ke atas, artinya salah sasaran. Makanya untuk tahap awal dibagi gratis tadi seperti data yang sudah disampaikan oleh TV One juga. Untuk tahap awal kita lihat tentunya juga dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi. Kalau boleh cerita sedikit Mbak, di Solo dan di Bali dari data yang atau wawancara yang sudah dilakukan kepada mereka yang sudah menggunakan, mereka komentarnya sangat mudah dan sangat irit. Jadi bukan susah, juga bukan boros gitu. Nah, tapi masyarakat yang komentar itu saya tahu kan belum tentu mereka sudah menggunakan kan gitu. Jadi memang ini butuh seperti Pak dari PKI disampaikan Pak Tulus, kita butuh sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Tentunya media sangat berperan, baik dan juga seluruh pihak dalam hal itu. Begitu Mbak. Pak Hageng, terakhir untuk Pak Hageng, sekiranya bagaimana juga pemerintah lantas meyakinkan kepada masyarakat yang sedikit apatis mungkin ya, pakai kompor listrik sementara di rumah mereka, di daerah pelosok sering mati listrik Pak? Jadi begini Mbak, kita ini selalu menyikapinya seakan gegap gempita besok langsung semua pakai kompor induksi. Demikian juga kemarin keluar impres kendaraan bermotor listrik seperti semua 190.000 kendaraan dinas harus berhenti.
menggunakan generator listrik. Pemahamannya jangan begitu. Jadi anggaplah ini suatu langkah yang pasti dan firm dulu dari pemerintah, menjadikan bagi 300.000 ini di awal untuk menggunakan ini. Kan bertahap. Makanya kenapa dipilih Solo dan Bali. Ini yang dipilih yang kira-kira suplai listriknya stabil dan ada masyarakat yang TKS-nya jelas, bagus datanya, sehingga tepat sasaran dan bisa dipantau gitu loh Mbak. Jadi ini berangsur prosesnya. Jadi jangan juga dipahami ini langsung targetnya 15 juta. Tapi kan kita nggak bisa langsung besok 15 juta. Belum ada juga ketersediaan kompor yang produksi dalam negeri sebanyak itu. Karena kita juga mendukung TKDN. Baik. Ya, terima kasih. Ya. Itu. Pak Ageng, terima kasih banyak atas waktunya. Dan sekarang saya ke Pak Kurtubi terlebih dahulu. Pak, kalau pemahaman mengenai menggunakan energi kelistrikan untuk rumah tangga, masyarakat miskin kita dapat nggak logikanya? Karena saya saja akan perlu belajar banyak untuk menggunakan kompor listrik. Alatnya harus khusus, tidak boleh terkena air, dan lain-lain. Begini, kompor listrik ini sebaiknya jangan diwajibkan dulu, ya. Sukarela saja. Dipermudah bagi yang mau silahkan, dipermudah. Tapi saran saya, karena pemakainya ini pasti pelanggan listrik di atas 1000 volt ampere ya, yang golongan mampu lah. Tidak cocok kalau dibagiin kompor listrik gratis kepada mereka. Ya, jangan gunakan uang negara untuk membagikan kepada kelompok kaya. Tidak bagus ya. Itu satu. Kedua, negeri ini kaya gas. Kita menjadi importir LPG begitu besar karena salah kebijakan. Negeri ini kaya gas. Gas Natuna C1, C2, C3, C4, gas pipa banyak, gas LPG-nya banyak, belum dikembangkan. Di Maluku Tenggara, itu bisa dialirkan ke rumah tangga dengan jaringan gas tadi itu, Jargas. Dengan gas Jargas jauh lebih murah daripada kompor listrik. Negeri ini kaya gas, cuma kebijakan energinya yang nggak benar. Ya, rakyat jadi korban. Dicari-cari kebijakan yang memojokkan rakyat miskin. Mudah jangan ya. Ya, ditahan dulu Pak Kurtubi. Sekarang saya ke Bang Ramson. Bang Ramson, ini pertanyaan terbesar dari masyarakat. Bang Ramson, sebenarnya dengan kebijakan kompor listrik ini, gas LPG 3 kg ini mau dihapuskan secara perlahan atau tidak? Ini kekhawatiran dari masyarakat, boleh dijawab? Kita tolak ini rencana. Jadi begini, kalau disebutkan harga listrik lebih rendah, enggak juga. Itu tahu nggak listrik yang sekarang, itu kan disubsidi di APBN 72,5 triliun rupiah. Tetapi ditambah lagi disubsidi oleh rakyat bahwa batu bara yang digunakan oleh seluruh pembangkit listrik yang dikelola PLN 125 juta metrik ton. Harga di pasar global rata-rata 310 US dollar. Harga yang dibantu oleh Komisi 7 kait dengan pemerintah 70 US dollar. Jadi subsidi 310 dikurangi 70 US dollar kali 125 juta metrik ton kali 15.000 per US dollar, 637,5 triliun. 637,5 triliun PLN itu disubsidi oleh rakyat. Jadi kalau di harga batu bara yang digunakan oleh PLN sama dengan harga pasar, harga keekonomian, itu harga listriknya udah bisa 5 kali dari yang sekarang. Jadi jangan disebut juga lebih murah harga listrik. Itu kan karena diproteksi. Kalau harga batu bara di pasar sekarang kan 430 US dollar. Mereka hanya dikasih 70 US dollar. Jadi bukan lebih murah, jauh lebih mahal. Dan ini berbahaya. Terus yang kedua, memang mereka panik karena oversupply. Karena pertumbuhan ekonomi kita cukup rendah 3 tahun terakhir.
Nanti Baik. kalau pertumbuhan ekonomi sudah meningkat, Baik. kita tidak oversupply lagi, malah mungkin nanti jadi terjadi defisit listrik. Ini kan berbahaya kepada Oke. rakyat kecil. Baik, Bang Belum Ramson. lagi mereka rakyat kecil susah, pendapatannya susah. Baik. Jadi ini selalu yang mau dikorbankan rakyat kecil. Oke. Jadi dengan argumentasi yang salah dengan kepada Baik. Presiden. Bang Ramson. Belum diuji itu tadi yang ada di TV itu belum diuji di Komisi 7 itu. Bang Ramson. Kita udah minta diuji, jadi Komisi 7 menolak itu. Tadi Oke. staf ahli itu juga argumentasinya nggak tepat itu. Oke, Bang Ramson ditahan dulu. Saya ternyata masih agak sedikit kurang nih menggali dengan Pak Ageng. Pak Ageng boleh ditambahkan atau mungkin Pak Ageng juga boleh memberikan konklusi. Pak, sebenarnya ketika ada tanggapan dari Bang Ramson, kebijakan konversi ini, penggunaan kompor listrik mengorbankan masyarakat karena oversupply dari PLN. Kalau nanti tidak oversupply lagi bagaimana ke depannya? Pak Ageng. Jadi begini Mbak, jangan dipahami di awal bahwa ini memberatkan, ini mengorbankan. Tidak ada Mbak, itu pemerintah ini selalu bersama masyarakat. Bahkan opsi kita menaikkan harga LPG yang subsidi, itu pun tidak. Kalau mau mengorbankan kita naikkan saja, tapi kan itu tidak kita lakukan. Makanya pemerintah mencari cara. Nah, cara inilah yang digunakan. Nah, itu harus dipahami Mbak. Memang tadi yang disampaikan Pak Guru benar, gas kita berlebih, setuju kami juga. Kami juga dalam RPJMN juga kita akan menggenjot harga, dan itu kita pantau juga di kantor staf presiden. Untuk hal yang masalah lebih, jadi begini teknisnya ya, harusnya dia menjelaskan Kementerian SDM atau PLN ya, teknisnya. Itu dipasang ya Mbak di rumah, itu dengan menaikkan daya, tapi tidak. Jadi ada meter khusus yang untuk kompor itu. Jadi ya nanti tidak akan mempengaruhi penggunaan lainnya. Jadi ada meter tersendiri yang digunakan oleh PLN itu dengan Internet of Things IoT ya, itu akan jadi at the end tidak menambah biaya lebih mahal. Kalau setelah keseluruhan secara nasional kita bisa hitung penghematannya berapa, atau seperti Pak Ramson sampaikan tadi, kita sampaikan itu bisa. Nah, kami butuh dukungan justru untuk sosialisasi dan edukasi ini. Jangan ditutup dulu dengan bahwa ini memberatkan, ini tidak bagus, mengorbankan rakyat kecil. Tidak ada sedikit pun. Ya? Pak Ageng. Terima kasih. Ya, sekarang saya ke Pak Tulus. Pak Tulus, ini kebijakan pasti positif, tapi sekiranya kalau kompor listrik ini dibagikan kepada masyarakat kecil, akan terpakai tidak Pak? Ataukah jangan-jangan masyarakat masih suka pakai kompor gas? Bagaimana? Ya, kalau di pasaran masih ada kompor gas LPG atau gas LPG 3 kg dengan harga yang sama, ya bisa saja menjadi opsi bagi masyarakat. Makanya kan pelajaran dari LPG 3 kg dan yang 12 kg atau non PSO itu kan banyak yang migrasi ke 3 kg karena harganya jauh lebih murah karena disubsidi. Nah, ini sebenarnya solusinya bukan saja harus menggunakan kompor induksi, tetapi juga pemerintah harus punya nyali misalnya untuk mengembalikan distribusi tertutup terhadap gas LPG 3 kg yang dulu sebenarnya adalah juga distribusi tertutup, artinya yang menerima yang memang berhak. Nah, saat ini kan ada sekitar 30% yang masyarakat mampu yang menggunakan gas LPG 3 kg dikarenakan migrasi dari harga gas LPG non PSO yang memang terjadi disparitas harga yang sangat tinggi. Nah, itu yang saya kira pelajaran dari gas LPG 3 kg dengan non PSO. Nah, yang saya khawatir walaupun tadi dikatakan oleh Pak Ageng, penerapan itu nantinya memang kompor induksi ini kan di daerah-daerah yang pasokan listriknya masih sudah berlebih ya, seperti Pulau Jawa dan Bali atau daerah-daerah yang surplus listrik. Tetapi kalau ini jadi permanen dan suatu hari terjadi misalnya kekurangan pasokan karena industrinya tumbuh, bisnisnya tumbuh, apa masyarakat harus ganti lagi ke kompor yang lain? Jangan sampai masyarakat jadi bongkar pasang terhadap kebijakan bidang energi. Terakhir saya ke Pak Kurtubi. Pak, saya juga jadi terbayang ketika ini diimplementasikan, sekiranya infrastruktur listrik di suatu daerah ketika pemakaian daya begitu besar, ini akan cukup tidak Pak? Ya, kalau infrastrukturnya nggak diimbangi pasti nggak cukup ya, sebab jumlah penduduk akan terus bertambah, kesejahteraan akan bertambah. Nah, harus dibarengi dengan
perbaikan pengelolaan energi nasional. Baik. Kurangi ketergantungan pada Baik. gas impor. Iya. Kita punya gas gede, kenapa nggak dikembangkan bisa memproduksikan sendiri? Betul. Ya, Ini menjadi masukan buat pemerintah ya Pak Kurtubi Iya. ya.